Om Swastiastu. Baik, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi tentang penentuan harga jual. Materi yang pertama akan saya sampaikan, yang materi yang kedua akan disampaikan oleh Gita Loka, materi yang ketiga akan disampaikan oleh Agung Krisna, dan materi yang terakhir akan disampaikan oleh Fani Antariansyah. Baik, langsung saja ke materi yang pertama, yaitu materi teori ekonomika. Baik, secara garis besar teori ekonomika dibagi menjadi dua, yaitu teori makroekonomika dan mikroekonomika. Teori mikroekonomika sering disebut dengan teori harga karena menjelaskan tentang terciptanya harga tersebut. Kemudian harga produk itu merupakan hasil akhir dari suatu interaksi antara dua kekuatan, yaitu permintaan dan penawaran. Yang pertama ada yaitu teori permintaan, di mana teori ini menyatakan bahwa harga suatu produk akan mempengaruhi permintaan dari produk itu sendiri. Semakin tinggi harga produk, maka permintaan akan semakin rendah. Kemudian yang kedua ada teori penawaran. Teori penawaran ini menyatakan bahwa penawaran yang dilakukan oleh penjual akan tergantung pada harga produk itu sendiri. Semakin rendah harga produk, maka penawaran akan semakin tinggi. Kemudian materi yang selanjutnya ada elastisitas permintaan. Elastisitas permintaan merupakan suatu derajat kepekaan relatif jumlah permintaan terhadap suatu produk, di mana ini diakibatkan oleh perubahan harga. Jika permintaan suatu produk peka terhadap suatu perubahan harga, maka permintaan tersebut elastis terhadap perubahan harga. Ukuran yang digunakan untuk mengukur intensitas kepekaan suatu produk terhadap perubahan harga disebut elastisitas harga. Jika suatu permintaan peka terhadap perubahan pendapatan konsumen, maka ukuran yang digunakan untuk mengukur kepekaan intensitas tersebut disebut sebagai elastisitas pendapatan. Kemudian materi yang selanjutnya ada penentuan harga berdasar biaya. Teori ekonomika memang berhasil sudah mengeluarkan metode-metode penentuan harga untuk berbagai tipe pasar. Teori ekonomika tersebut memang logis, tetapi sulit untuk diterapkan oleh manajer dalam pengambilan keputusan penentuan harga. Kemudian penentuan harga ini berdasarkan yang pertama, yaitu kurva permintaan dianggap dapat diketahui meskipun tidak demikian kenyataannya. Untuk dapat mengetahui hal tersebut, biasanya akan dilakukan sebuah penelitian di mana konsumen secara agregat serta kemampuannya untuk membayar. Kemudian yang kedua, ada teori ekonomika menganggap bahwa perusahaan bertujuan hanya untuk mencari laba. Konsep multiple stakeholders yang berkembang relatif belakangan menolak maksimal laba. Konsep multiple stakeholder ini tersebut menyatakan bahwa permaksimuman laba bukanlah satu-satunya tujuan dari perusahaan. Kemudian yang ketiga, ada banyak faktor selain harga yang berpengaruh secara signifikan terhadap jumlah barang yang diminta oleh konsumen. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Materi akan dilanjutkan oleh penyaji kedua. Materi selanjutnya yaitu mengenai cost plus pricing. Dalam jangka panjang, harga jual harus dapat menutup seluruh biaya perusahaan, bukan hanya biaya produksi, tapi juga biaya non-produksi seperti biaya administrasi, biaya umum, dan juga biaya pemasaran. Jika tidak, suatu perusahaan tidak akan dapat mempertahankan hidupnya. Harga jual yang ditetapkan sedikit saja di atas biaya variabel hanya dapat diterima dalam keputusan jangka pendek dan dalam kondisi tertentu saja. Dalam jangka panjang, seluruh biaya merupakan biaya relevan untuk menentukan harga jual suatu produk. Nah, pendekatan yang lazim untuk menentukan harga jual adalah menetapkan formula cost plus. Menurut pendekatan ini, harga jual ditambah dengan markup sebesar persentase dari biaya tersebut. Markup harus ditentukan sedemikian rupa sehingga laba yang diinginkan dapat tercapai. Nah, dalam menentukan harga jual ini terdapat 4 pendekatan yang dapat kita gunakan. Nah, yang pertama yaitu biaya produksi penuh. Dalam pendekatan ini, biaya produk terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan juga biaya overhead tetap dan juga variabel. Pendekatan ini memiliki kesulitan ketika suatu perusahaan memproduksi lebih dari satu produk atau multi-produk. Kesulitannya dalam akuntansi biaya tradisional adalah dalam mengalokasikan secara adil dan teliti dari biaya overhead tetap kepada masing-masing produk. Terlepas dari itu,
Harga jual yang ditetapkan menurut pendekatan biaya produksi penuh ini merupakan biaya produksi penuh ditambah dengan makro. Nah, pendekatan kedua yang dapat kita gunakan adalah pendekatan biaya penuh. Full cost atau biaya penuh adalah seluruh biaya perusahaan yang terdiri dari biaya produksi total dan biaya non-produksi total. Pendekatan ini sulit diterapkan jika produk yang dibuat oleh perusahaan terdiri dari berbagai jenis. Kesulitannya adalah ketelitian dan keadilan untuk mengalokasikan biaya administrasi dan pemasaran tetap pada setiap jenis produk yang dihasilkan. Nah, pendekatan ketiga yang dapat kita gunakan adalah pendekatan biaya produksi variabel. Dalam pendekatan ini, biaya produk hanya terdiri atas biaya variabel yang diperlukan untuk memproduksi suatu barang ataupun jasa. Elemen biaya produk terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan juga biaya overhead pabrik variabel. Nah, dalam biaya overhead pabrik tetap ini bukan atau tidak dianggap sebagai biaya produksi, tapi biaya overhead tetap ini dimasukkan ke dalam biaya periode. Kemudian yang terakhir, pendekatan keempat yang dapat kita gunakan dalam menentukan harga jual merupakan pendekatan biaya variabel. Dasar keempat adalah variable cost, yaitu seluruh biaya variabel, baik biaya produksi variabel maupun biaya non-produksi variabel dimasukkan dalam pendekatan ini. Nah, dari penjelasan tadi dapat dipahami bahwa dalam menentukan harga jual produk dengan berdasarkan biaya tidak dapat dipandang sebagai formula yang kaku dan juga deterministik. Berbagai formula yang ada hanyalah cara untuk menentukan target harga jual sebagai pendekatan coba-coba. Pada akhirnya, konsumen yang dapat menentukan harga jual produk, sehingga perusahaan harus selalu menyesuaikan harga jualnya dan mengubah lini produk. Selalu menyesuaikan harga jual dilakukan apabila pasar yang dihadapi perusahaan adalah pasar persaingan sempurna, karena dalam posisi perusahaan ini hanyalah sebagai price taker, yakni sekadar menerima harga berapapun yang sudah terjadi di pasar sebab harga sudah dibentuk oleh kekuatan pasar. Oke, segitu saja materi dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Saya akan menjelaskan tentang menentukan persentase markup. Jadi di sini markup dibentuk untuk menutupi laba yang diinginkan dan biaya selain biaya yang menjadi dasar perhitungan. Selanjutnya ada return on investment, yaitu suatu cara untuk menentukan besarnya markup. Jadi dalam menentukan persentase markup ini terdapat 4 formula, yaitu pertama formula full costing, yang kedua ada formula full cost, yang ketiga ada formula variable costing, dan terakhir ada formula variable cost. Yang pertama ada formula full costing. Formula ini digunakan jika dasar perhitungan dalam menentukan markup-nya adalah biaya produksi penuh. Ini dirancang untuk menutupi biaya selain biaya produksi penuh. Yang kedua ada formula full cost. Formula ini digunakan jika dasar perhitungan dalam menentukan markup adalah biaya penuh, yaitu penjumlahan antara biaya produksi dan non-produksi. Yang ketiga ada formula variable costing, yaitu formula ini digunakan jika dasar perhitungan untuk menentukan markup-nya adalah biaya produksi variabel. Yang terakhir yaitu formula variable cost, yaitu formula ini digunakan jika dasar perhitungan dalam menentukan markup-nya adalah biaya produksi dan non-produksi variabel. Baik, sekian, terima kasih. Oke, di sini akan saya lanjutkan ke formula berikutnya, yakni formula variable cost. Pada formula ini dipergunakan jika dasar perhitungan untuk menentukan markup adalah biaya produksi dan non-produksi variabel. Jadi, markup digunakan untuk menutup seluruh biaya selain biaya variabel, baik itu produksi maupun non-produksi. Biaya selain biaya variabel tentunya adalah biaya tetap, baik overhead maupun non-produksi yang bersifat tetap. Lalu ke poin berikutnya, yaitu penentuan harga untuk waktu dan bahan. Pendekatan harga untuk waktu dan bahan atau time and material pricing menggunakan dua buah tarif
penentuan harga jual. Tarif pertama adalah menentukan harga untuk waktu tenaga kerja langsung untuk melayani pelanggan, dan tarif yang kedua adalah tarif penentuan harga jual untuk menentukan harga bahan untuk melayani pelanggan. Metode penentuan harga jual dengan metode ini sangat cocok digunakan oleh bengkel reparasi jam, bengkel reparasi motor dan mobil, perusahaan percetakan, dan perusahaan di bidang jasa lainnya. Selain itu, metode ini juga cocok digunakan oleh tenaga ahli, itu seperti pengacara, akuntan, konsultan, dan dokter. Dalam komponen waktu dinyatakan secara khusus sebagai tarif per jam dari tenaga kerja langsung. Tarif ini dihitung dari 3 elemen, yaitu biaya tenaga kerja langsung termasuk gaji dan tunjangan tambahan, lalu biaya penjualan dan administrasi, dan yang ketiga adalah laba yang diinginkan. Adapun komponen bahan meliputi harga beli bahan yang digunakan selama pengerjaan ditambah dengan material loading charge atau MLC. MLC ini dimaksudkan untuk menutup biaya pemasaran, handling, dan penyimpanan bahan plus margin laba untuk bahan itu sendiri. Kita lanjut ke poin berikutnya, yaitu harga jual dan target costing. Sesuai namanya, target costing ini boleh dikatakan kebalikan dari cost based pricing. Jika cost based pricing adalah penentuan harga jual produk berdasarkan pada bukan biaya produk, target costing ini menargetkan biaya produk dengan mendasar pada harga jual para konsumen itu mau membayarnya berapa. Jadi perusahaan menurut target costing ini memperhatikan lebih dulu harga termungkin yang konsumen mau bayar. Oleh karena merupakan taksiran, harga tersebut dinamai dengan target price. Itu formulanya itu mencari biaya target, yaitu biaya target sama dengan harga target dikurangi laba target. Lalu kita ke poin berikutnya, yaitu siklus hidup produk dan penentuan harga jual. Siklus hidup produk adalah tahapan di mana produk tersebut selama hidupnya. Pada tahap awal produknya ini itu dimulai dengan awal mula kemunculan produk ini, itu biasa dinamai dengan introduction atau startup atau tahap perkenalan lah. Lalu tahap kedua itu tahap pertumbuhan atau growth, dan yang tahap ketiga adalah di mana pada masa-masa dewasa atau kematangan atau maturity, dan yang ketiga dan yang terakhir atau keempat adalah tahap penurunan atau decline. Normalnya suatu produk itu mengalami urutan yang secara runtun dari tahap perkenalan, tahap pertumbuhan, tahap maturity atau kematangan, dan tahap yang terakhir adalah decline atau penurunan. Masing-masing produk ini tidak bisa disamakan karena memiliki masing-masing siklus hidup produk yang berbeda-beda. Lanjut ke siklus hidup produk, ada dibagi menjadi dua, yaitu produk yang relatif panjang umurnya dan produk yang relatif pendek umurnya. Pada tahap siklus hidup produk tersebut, tahap startup atau tahap perkenalan itu ditandai dengan harga penjualan yang relatif tinggi dan rendahnya penjualan. Lalu pada tahap selanjutnya, yaitu tahap pertumbuhan atau growth, ini produk sudah mulai dikenal oleh konsumen,
dan hal ini menyebabkan harga yang relatif tinggi dan munculnya para pesaing ini sudah mulai bermunculan pada tahap yang ketiga atau tahap kematangan. Pada tahap ini penjualan melandai. Hal tersebut disebabkan karena para pesaing sudah mulai nyata untuk menyaingi produk kita. Dan untuk bertahan pada tahap ini, perusahaan harus menurunkan harga sedikit untuk dapat bisa bersaing dengan pesaing yang lainnya. Lalu tahap terakhir atau tahap decline atau penurunan, itu dimana ditandai dengan penjualan yang menurun. Itu disebabkan karena suatu produk yang kita miliki itu tersebut sudah mulai usang. Agar tetap bisa bertahan pada tahap ini, perusahaan harus melakukan penurunan harga secara signifikan agar tetap bertahan pada tahap ini. Apabila hal tersebut tidak menolong, perusahaan bisa keluar dari suatu pasar tersebut. Setelah kita telisik dari siklus hidup produk tersebut, yakni produk yang relatif panjang ada produk yang relatif panjang umurnya dan produk yang relatif pendek umurnya. Jika kita hubungkan dengan target costing, produk yang siklus hidup produknya itu lebih panjang akan lebih baik dan lebih mudah untuk senantiasa memperbaiki biaya targetnya. Itu sebaliknya dengan produk yang relatif pendek siklus hidupnya, itu sangat sulit untuk senantiasa memperbaiki biaya targetnya. Oleh sebab itu, biaya yang produk yang mempunyai relatif umur yang pendek ini harus senantiasa melakukan perhatian atau mendapatkan perhatian yang ekstra guna untuk dapat bersaing di pasaran. Sekian presentasi yang kelompok kami dapat sampaikan. Apabila ada kesalahan baik kata maupun perbuatan, kami mohon maaf. Sebelum mengakhirinya, tetap di rumah aja, selalu jaga kesehatan, dan kami tutup dengan Brahma Santi. Om Santi 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 Om.